Habim TV, mencerdaskan umat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Habim TV rahimakumullah, dalam kesempatan yang berbahagia ini, dalam nuansa yang sangat sejuk dan pemandangan yang sangat indah, alhamdulillah, di sini kami ingin mengajak bagaimana kita memahami akan satu sunnah Rasul yang prinsip, sunnah Rasul yang pertama dalam menjalankan Al-Quran, sunnah Rasul pertama menjalankan syariah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sunnah Rasul yang pertama dalam menjalankan ibadah kepada Allah hakikatnya. Karena tentunya sunnah Rasul yang kita maksud bukan hanya sunnah Rasul yang bersifatnya ubudiyah, bukan hanya dalam konteks saum sunnah, sholat duha, sholat tahajud saja. Itu sudah jelas adalah bagian rangkaian daripada sunnah Rasul itu sendiri. Namun yang kami ingin bahas dalam hal ini adalah sunnah Rasul yang pertama dalam menjalankan Al-Quran. Karena esensi daripada perjalanan hidup Rasulullah SAW adalah bagaimana kita mampu mencontoh Rasulullah dalam menjalankan Al-Quran itu sendiri. Inilah sunnah yang pokok, sunnah yang wajib harus kita terapkan sampai hari ini. Karena tentunya ibadah kita tidak akan terlaksana kalau seandainya kita tidak menjalankan Al-Quran sesuai dengan roadmap atau perjalanan Rasulullah SAW itu sendiri. Adapun sunnah Rasul yang pertama yang dimaksud adalah bi'sah risalah. Bi'sah yang menurut kaidah lugawi ini disebutkan sebagai kebangkitan risalah yang kita ketahui faktanya terjadi di Gua Hiro itu sendiri. Intinya di Gua Hiro dengan turunnya wahyu surat Al-Alaq 1-5 ini menjadi sebuah tanda akan kebangkitan Islam itu sendiri. Sehingga ini menjadi sebuah sunnah yang harus kita ambil. Ada nilai-nilai hukum yang harus kita terapkan sampai hari ini. Bahwa bi'sah risalah ini adalah sebuah hal yang pokok yang tidak boleh dilewatkan. Karena jelas itu diabadikan dalam Al-Quran itu sendiri. Sahabat Habim TV rahimakumullah, sehingga adalah sebuah kekeliruan dan kenihilan ketika peristiwa di Gua Hiro yang merupakan bi'sah risalah hanya dipahami dengan peristiwa pengangkatan Muhammad sebagai Rasul dan Nabi saja. Bahkan ada yang terjebak dengan perdebatan apakah di Gua Hiro Rasulullah diangkat sebagai Nabi saja atau sekaligus diangkat Nabi dan Rasul. Padahal jelas secara faktanya sudah tidak dipertanyakan lagi bahwa di Gua Hiro atau eksistensi Rasulullah SAW Muhammad Nabi kita adalah seorang Nabi dan juga seorang Rasul. Tidak perlu diperdebatkan apakah diangkatnya di Gua Hiro ataupun tidak. Yang jelas dimanapun Rasulullah diangkat, kita yakin eksistensi Nabi Muhammad adalah Nabi kita, adalah Rasul kita yang harus kita contoh. Ada pula kekeliruan nomor 2, yakni menganggap pemaknaan Iqra hanya sebatas bacaan saja. Seolah wahyu Iqra 1-5 ini hanya untuk anak kecil untuk membaca buku atau membaca Iqra sebagai belajar membaca Al-Quran tanpa dikaitkan dengan perjalanan Islam itu sendiri, tanpa dikaitkan bahwa Al-Alaq 1-5 ini betul-betul batu pertama bagi seorang muslim untuk bisa menegakkan Islam menurut contoh tauladan dari Rasul kita Nabi Muhammad SAW. Karena jelas setiap perjuangan para nabi dan rasul ini senantiasa terikat dan diawali oleh bi'sah risalah. Meskipun mungkin bisa jadi tidak dialami bi'sahnya secara langsung, tapi dimanapun dan fase manapun perjuangan tetap bermuara kepada bi'sah itu sendiri. Setiap para nabi dan rasul selalu mengawali perjuangannya dengan idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim, kebangkitan rasul, eksistensi Rasulullah, eksistensi kerasulan yang berfungsi dan tujuan yang jelas itu sendiri. Sahabat Habim TV rahimakumullah, singkatnya bahwa turunnya Al-Alaq 1-5 ini menandakan akan kebangkitan Islam itu sendiri. Kenapa disebutkan awal kebangkitan? Sebab dalam Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq ada nilai perubahan, ada nilai hijrah di mana Rasulullah dikeluarkan dari situasi dan kondisi. Ini jelas kebangkitan. Dari sejak Al-Alaq di Gua Hiro, Rasulullah keluar dari situasi jahiliyah, situasi dan kondisi zulumat yang mungkin sebelum turun wahyu tersebut Rasulullah terkungkung dari sistem zulumat itu sendiri, terkungkung, terjebak.
dengan sistem kedolalan itu sendiri, sehingga wahyu Al-Alaq 1-5 mengeluarkan Rasulullah dari zulumat kepada ismi Rabbik, kepada An-Nur sesuai dengan nilai-nilai Rabb itu sendiri. Sehingga kaidah dasarnya yang harus kita paham bahwa perjuangan Islam sebetulnya sudah tidak ada urusan dengan kemusyrikan. Dari sejak bi'tsah risalah Rasulullah sudah tidak terikat, terkungkung dengan nilai-nilai kemusyrikan. Sudah tidak ada urusan, sudah tidak ada pikiran dan sebagainya terhadap pergerakan dan fenomena kemusyrikan. Karena dari sejak Gua Hira Rasulullah sudah keluar dari situasi itu. Maka jelas sebuah kekeliruan ketika umat muslim justru terjebak dengan mungkin bereaksi kepada nilai-nilai kemusyrikan saat ini. Padahal jelas nilai-nilai bi'tsah ini adalah mengeluarkan seorang muslim daripada kungkungan kemusyrikan dan zulumat itu sendiri. Sehingga ketauhidan ini betul-betul murni, tidak tercemari dan tidak ternodai oleh nilai-nilai selain pada Islam itu sendiri. Sahabat Habib Tipir rahimakumullah, dalam sebuah kisah Rasulullah disebutkan telah berdebat dengan Abu Jahal dan Abu Sufyan dan Abu Lahab. Di antara perdebatan mereka, Rasulullah sampai mengungkapkan satu statement yang membuat mereka tercengang. Beliau bersabda, "Wahai Abu Jahal, maukah aku tunjukkan kepada engkau satu kalimat, satu prinsip yang bila engkau ikuti, engkau terima, engkau akan menjadi raja Arab dan engkau akan menjadi raja non-Arab." Ini satu tawaran yang luar biasa dan mencengangkan bagi Abu Jahal pada saat itu. Karena jelas yang menawarinya adalah Nabi Muhammad Al-Amin, Nabi Muhammad yang terpercaya, tidak pernah berbohong, Nabi Muhammad yang tidak pernah berkhianat sedikit pun. Maka dengan pernyataan Nabi Muhammad, Abu Jahal balik bertanya, "Apa yang engkau tawarkan Muhammad?" Maka Nabi Muhammad menjawab, "Qul la ilaha illallah." Katakanlah, terimalah oleh engkau prinsip tauhid la ilaha illallah. Yang kita yakin bahwa la ilaha illallah ini adalah nilai-nilai ismi Rabbik yang sudah dibangun oleh Rasulullah dari sejak Gua Hira. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bukti daripada ismi Rabbik diantaranya adalah mentauhidkan Allah. Tidak terjerat, ternodai oleh andad-andad, tandingan-tandingan yang hari ini mungkin merebak, di mana Allah disandingkan dengan materi, Allah mungkin disandingkan dengan manusia, Allah disandingkan dengan kekuasaan dan lain sebagainya. Betul-betul bi'tsah risalah ini mengeluarkan hanya Allah yang eksis, hanya Allah yang ada, sedangkan wujud yang lain tidak ada. Inilah mungkin sunnah Rasul yang diantaranya harus kita pahami sebagai seorang muslim, sehingga dalam mengawali keislaman, dalam menegakkan Islam, kita tidak kehilangan arah, kita tidak kehilangan petunjuk, karena awalnya jelas, awal daripada pergerakan ataupun perjuangannya jelas, yakni bi'tsah risalah yang memang dicontohkan oleh Rasulullah SAW di Gua Hira sebagai tanda daripada turunnya wahyu pertama. Mudah-mudahan dengan sekelumit kisah dari Gua Hira yang berprinsip Iqra 1-5 ini bisa menjadi sebuah motivasi bagi kita untuk terus mengikuti jejak Rasulullah SAW, khususnya jejak Rasulullah, sunnah Rasulullah yang tertera dalam Al-Quran. Sebab dalam hadis disebutkan, as-sunnatu fi faridah, asluha fi kitabillahi ta'ala, al-akhdu biha hadyun, wa tarkuha dolalah. As-sunnatu fi faridah, sunnah yang wajib pokok harus diikuti adalah asluha fi kitabillahi ta'ala, yakni sunnah yang diabadikan dalam Al-Quran. Di antara sunnah yang diabadikan dalam Al-Quran adalah peristiwa di Gua Hira, di mana itu bermuara kepada wahyu Al-Alaq 1-5. Al-akhdu biha hadyun, ketika diambil akan menjadi sebuah petunjuk, wa tarkuha dolalah, dan ketika ditinggalkan maka akan tersesat. Mudah-mudahan kita selaku umat Nabi Muhammad bisa senantiasa mencurahkan diri kita untuk memahami, mengenal perjalanan beliau sampai bisa mengikutinya dengan baik dan benar. Nastagfirullahi walakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habim TV, mencerdaskan umat.